Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Pagi hari ini, kami mau mendengar firman-Mu yang hidup, biar setiap kami bisa mengerjakan tujuan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema tujuan Dia. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 15, ayat 1 sampai ayat yang ketiga, ayat 8 sampai ayat yang ke-9, dan ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-27 zaman Yerobeam, Raja Israel, Azaria, anak Amazia Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekholya dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Dalam tahun ke-38 zaman Azaria, Raja Yehuda, Zakaria anak Yerobeam menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 6 bulan lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Dalam tahun ke-39 zaman Azaria Raja Yehuda, Menahem bin Gadi menjadi raja atas Israel. Ia memerintah 10 tahun lamanya di Samaria. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sepanjang umurnya, ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Riwayat kehidupan raja-raja Yehuda dan Israel yang sempat dicatat di kitab 2 Raja-Raja pasal 15 yang baru saja kita dengar adalah sebagian dari banyak lagi catatan-catatan hidup para raja-raja yang dituliskan di dalam Alkitab. Jika saudara dan saya perhatikan, catatan pertama dan yang menjadi fokus perhatian firman Tuhan bagi hidup raja-raja adalah bagaimana dia hidup di hadapan Tuhan. Apakah dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, atau sebaliknya apa yang jahat di hadapan Tuhan? Kitab Mika pasal 6 ayat yang ke-8 menegaskan demikian bagi semua kita. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Pada akhirnya, bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan, apa yang kita kerjakan, itulah yang akan menjadi perhatian utama Tuhan tentang hidup kita. Terkadang kita mengejar sesuatu dengan sepenuh tenaga, dengan bersusah payah, sesuatu yang semu-semu yang hari ini ada dan besok bisa hilang. Namun sebaliknya, kita lupa menjaga bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Padahal, itulah yang akan menjadi catatan di kitab kehidupan. Wahyu pasal 3 ayat 4 sampai ayat yang ke-5 menuliskan tentang hidup beberapa orang jemaat di Sardis. Demikian firman Tuhan. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Mereka yang namanya tidak akan dihapuskan dari kitab kehidupan adalah yang tidak mencemarkan pakaiannya, berjalan dengan Tuhan dalam pakaian putih, dan mereka telah menang. Seperti itulah kehendak Tuhan bagi saudara dan saya. Pagi ini, mari lihat ke dalam hidup kita masing-masing. Adakah kita sedang berjalan mengerjakan kehendak Dia atau mengejar sesuatu yang semu? Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ingatkan aku selalu akan tujuanmu bagi hidupku, agar aku berkenan di hadapanmu. Amin. Jesus loves you and so do I.